Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Arya Fauzan di program Peristiwa Sekitar Kita. Ruas jalan nasional yang membelah Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok di Kabupaten Kutai Barat hingga kini masih mengalami kerusakan parah dan belum mendapat penanganan permanen. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, sekaligus mengganggu akses utama menuju Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawa. Perbaikan sementara yang dibantu oleh beberapa perusahaan perkebunan tak bertahan lama. Kini, kubangan kembali penuhi sepanjang ruas jalan sekitar 3 km tersebut. Kerusakan jalan nasional ini terlihat hampir merata sepanjang 2 hingga 3 km. Lubang besar, permukaan jalan bergelombang, serta genangan air saat hujan kerap menyulitkan, bahkan sangat membahayakan pengendara yang melintas. Padahal, ruas jalan ini menjadi jalur vital aktivitas warga Simpang Raya dan sekitarnya, termasuk kendaraan darurat menuju rumah sakit. Pada Januari 2026 lalu, warga sempat melakukan penutupan jalan sebagai bentuk protes. Aksi tersebut dilakukan karena komitmen perbaikan yang sebelumnya dijanjikan belum juga terrealisasi. Meski telah ada kesepakatan dengan sejumlah pihak perusahaan, perbaikan sementara memang sempat dilakukan, namun tidak bertahan lama. Dan kini kondisi jalan kembali rusak, bahkan semakin parah. Rolex Sitomorang, warga Kelurahan Simpang Raya, saat ditemui tim kanal Trek Peristiwa TV, menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan nasional yang setiap hari mereka lalui. Menurutnya, kerusakan jalan tersebut telah berlangsung lama dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Jalan ini sangat membahayakan. Sudah banyak korban, penjual sayur sampai anak-anak sekolah jatuh, ada yang sampai cedera. Kami berharap suara masyarakat bisa didengar dan benar-benar diperhatikan. Saya Fauzan dari tekperistiwa.com. Dengan Bapak siapa? Rolex itu orang, Pak. Bapak juga selaku supir, seperti apa tanggapan masalah jalan? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Untuk mengenai jalan ini Pak, banyak kendala, artinya apalagi saya pengendara mobil kecil, seperti hari-hari yang lalu saya tersangkut di situ, dan kemudian karena saya berdekatan lokasinya dengan jalan yang rusak, jadi setiap paginya saya sering melihat anak-anak sekolah terjatuh di situ Pak. Jadi seperti 2 hari yang lalu ada salah satu anak sekolah perempuan terjatuh di situ. Akhirnya dia nggak jadi pergi sekolah Pak, karena bajunya sudah kotor semua, sudah basah semua. Dan kemudian ada juga pengendara yang bawa bakul terjatuh di situ, bakulnya jatuh di situ sama barang-barangnya. Jadi kalau mengenai jalan ini banyak kendala, artinya masyarakat juga tak lewat dari sini sudah takut Pak. Banyak takut terjatuh, seperti saudara saya kemarin ngantar anak saya pulang dari sekolah terjatuh di situ beserta anak-anak. Ya puji Tuhan tidak ada cedera luka, tapi yang menjadi kendalanya bagi kami masyarakat di sekitar sini, apalagi saya seorang pedagang kaki lima, sangat berpengaruh kepada kami Pak, karena orang-orang tidak ada lagi yang lewat dari sini diakibatkan jalan yang seperti ini. Kemudian menurut saya jalan kita ini rusaknya diakibatkan saluran air yang tidak ada Pak. Akhirnya air tergenang di bahu jalan semuanya, sehingga kendaraan pada lewat, air mengalir akhirnya mengikis pada jalanan. Mungkin harapan kami ke depannya Pak, dengan sangat hormat kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, agar kiranya memperhatikan jalan kita ini Pak, agar masyarakat juga bisa melaluinya dengan tenang dan selamat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak, sebagai masyarakat sekitar jalan rusak ini Pak. Terima kasih. Fakta serupa juga disampaikan warga lainnya. Pak Opang, warga Kelurahan Sumbersari, menilai kondisi jalan nasional tersebut kian memburuk dan telah menimbulkan insiden hampir setiap hari bagi pengguna jalan. Menurutnya, kerusakan yang semakin parah membuat pengendara rentan terjatuh dan mengalami cedera, terutama saat aktivitas lalu lintas padat. Korban terus bertambah karena jalannya makin rusak. Ini sudah lama, bukan baru, sangat berbahaya, apalagi saat ramai kendaraan. Dengan Bapak siapa? Bapak Opang dari Sumbersari ya. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak terkait jalan kita ini? Ya, kalau menurut kami ya segera diperbaiki lah. Udah banyak korban ini kemarin anak sekolah
dalam 1 jam aja udah 3 anak yang jatuh. Terus orang jualan juga ada jualannya sampai tumpah, kan kasihan juga Pak, hasilnya dari itu sampai tumpah. Di jalan ini Pak ya? Iya, ini yang sebelah sini Pak, itu kan kubangan terlalu dalam itu Pak, airnya genang tuh. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar sebulan kemarin kan sempat ada dilakukan penimbunan oleh pihak perusahaan Iya. dengan penimbunan batu sprit kalau nggak salah. Iya, Apakah cara itu efektif? ya kurang efektif lah, kalau cuma ditimbun pakai apa namanya itu seperti itu kan kena air aja langsung hilang Pak itu. Jadi ya kalau bisa dibangun secara sekalian permanen gitu Pak. Ya, nyatanya belum ada sebulan aja udah hancur lagi kan rumahnya. Apa harapannya Bapak ke pemerintah? Ya untuk minta ya segera diperbaiki lah, untuk yang jelas juga anak sekolah kayak anak kami pun di saya juga Pak lewat sini tiap hari gitu. Hari hujan berapa hari langsung tergenang atau berapa jam sudah langsung tergenang? Ya karena ini air memang genang ini Pak, hujan 1 hari aja langsung penuh Kupang, langsung penuh semua Pak itu kubangannya ini. Dalam kali hujan aja itu langsung. Kritik keras sekaligus harapan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga disampaikan Pak Sulyo. Warga Kelurahan Simpang Raya, ia meminta para pemangku kepentingan daerah tidak membiarkan kerusakan jalan ini berlarut-larut. Menurutnya, persoalan kerusakan jalan seharusnya tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab antar instansi. Karena pada akhirnya, masyarakat yang menanggung risiko dan menjadi korban. Nama saya Pak Sulyo, cuma jarang kenal nama saya, kenal Warung Gunung Jawa. Baik Pak, untuk masalah jalan kita yang berlubang dan berlubang ini seperti apa? Ya sebenarnya kami sebagai masyarakat simpel, ya demi kenyamanan kami berjalan, tentunya jalan bagus. Cuma saya juga mengerti semua ini karena jalan provinsi, ya. Cuma yang saya pertanyakan, kita sebagai tuan rumah, ya dalam arti ini pemerintah daerah, apakah akan membiarkan jalan berlubang di rumah kita, walaupun itu bukan tanggung jawab kita? Itu yang saya pertanyakan kepada pemangku wewenang di Tubar ini. Kan sempat ada dari pihak perusahaan melakukan penimbunan sekitar 80 rep ya Pak ya? Ya, Melakukan penimbunan dengan batu sprit itu apakah itu cukup efektif atau bagaimana? ya menurut kami sih tidak efektif karena air tidak mengalir sehingga terus menggenang, dan timbunan itu tidak akan bertahan lama. Karena sempat saya pertanyakan bahwa ini hanya sementara, nah itu saya tidak bisa ngomong karena akan segera dimulai untuk semenisasi. Nah cuma yang saya pertanyakan, ya setelah berlubang apakah kita biarkan kembali? Nah itu maksud saya, kalaupun sementara, harapan kami sebagai masyarakat, ya pemerintah tetap harus ikut terlibat, mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja yang tersebut. Itu harapan kami. Untuk kembalinya berlubang dan berkubangnya jalan ini, apakah sudah ada menimbulkan korban jatuh? Ya kalau Sama perusahaan? selama saya perhatikan, karena di depan rumah saya, ya mungkin hari-hari untuk jatuh korban tuh hari-hari, bisa 2 kali 3 kali, mungkin bisa lebih dari itu setiap kecelakaan bermotor, di mana ya jalan-jalan yang berlubang ini terus untuk perbaikannya sebelum atau menunggu proyek ini berjalan atau semenisasi akan dilaksanakan. Jadi harapan kami satu, kalaupun dibikin permanen, karena itu tugas provinsi, saya mengerti walaupun saya rakyat kecil, ini bukan tugas pemerintah daerah. Cuma saya berharap pemerintah daerah untuk memberi kenyamanan masyarakat, ya tiap hari harus dilewati, tiap hari harus dievaluasi, di mana ada lubang segera ditutup, itu harapan kami. Kami berharap pemerintah terus mengevaluasi hasil kerja yang di lapangan sehingga setiap lubang ditutup. Walaupun setiap hari harus diadakan evaluasi, itu harapan kami. Karena ini wewenang provinsi, tapi karena kita merasa rumah kita ada masalah, tentunya kita yang dekat yang harus bertanggung jawab. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, saat meninjau kondisi jalan nasional rusak parah di wilayah Kubar Mahulu pada 8 Januari 2026, menyatakan keprihatinannya. Gubernur meminta Balai Jalan Nasional segera melakukan penanganan saat kunjungan di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, yang juga didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, Haji Nanang Adriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Januari 2026, tepatnya kurang lebih jam 7.21 menit. Kita ada di Kecamatan Muara Lawa, Kampung Dingin yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Ini merupakan jalan nasional yang hari ini hampir seluruhnya menghambat aktivitas kegiatan masyarakat kita, warga kita, termasuk kegiatan perekonomian, distribusi barang dan jasa. Bisa dilihat semuanya barang yang diangkut ini, mobil ini
semua gardangnya patah. Nah, semua di sana mobil pengangkut bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat kita. Ini sedikit agak terhambat karena pertama hampir seluruh akses jalan yang kami laluin dari Kutai Barat menuju ke Bongan ini hampir semuanya rusak parah. Dan kami berharap sekali kepada Dinas Balai Jalan Nasional untuk segera mengantisipasi agar kegiatan ini pertama bisa dilalui oleh masyarakat kita, yang kedua tidak membahayakan masyarakat kita melaksanakan pendistribusian barang jasa logistik bahan bakar sembako yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Kami juga hari ini didampingin dengan Pak Wakil Bupati, Pak PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Asisten 2 Perekonomian, dan juga Dinas Kehutanan, bahwa memang mutu daripada jalan ini yang juga perlu distandarkan ataupun ditingkatkan. Terima kasih semuanya. Sabar warga Kubar, sabar warga Bahulu. Namun hingga kini belum ada perbaikan permanen di lapangan. Sementara risiko kecelakaan terus mengintai pengguna jalan, khususnya akses menuju fasilitas kesehatan utama daerah. Warga berharap pemerintah dan otoritas terkait segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan, bukan hanya wacana semata. Mengingat ruas jalan ini merupakan jalan nasional dan fungsi strategis sebagai jalur ekonomi dan menyangkut keselamatan masyarakat luas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, saya Ananda Dia Fauzan, kanal Trek Peristiwa TV melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa, terima kasih.